para alim ulama, para nenek mama yang besar, tidak saya sebut gelar, yang tak bergelar, tak pun hafal namanya, menyingkat waktu yang tidak singkat lagi, maka dengan memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha tinggi, kita masuk pada acara inti sambil terus bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi, karena itu yang membuat kita semakin tinggi dan terpuji, karena memuji yang patut dipuji dan meninggikan yang memang tinggi. Para asatidzah, peserta pelatihan mubalighah se-Kecamatan Hulu Kuantan. Saya sering salah Ustaz, Kuantan Mudik, Hulu Kuantan sekira sama, rupanya beza. Jadi maklumlah, karena dari dulu juga jadi orang sini. Nah, jadi makanya tidak hafal-hafal gitu. Nah, kalau sempat jadi orang sini langsung hafal itu. Nah. Bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan ini kita bisa di forum ini kembali. Saya terus terang tak ada bawa kaji-kaji baru, ngulang-ngulang kaji. Karena pasal jalan karena dilalui, pasal kaji karena diulangi. Yang pertama jadi sasaran dari apa yang saya sampaikan ini adalah diri saya sendiri. Kemudian siapapun dari para asatidzah, para ustazat, mubalighah yang ingin mengambil faedah. Karena kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau tunggu dulu kita tak punya kekurangan, baru bersedekah ilmu, tak akan pernah ada yang bisa bersedekah ilmu. Kalau tunggu kita tidak ada dosa dulu, baru mencegah orang berbuat dosa, tak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tunggu ya ada pemimpin yang taat, baru kita pemimpin yang adil, baru kita taat, tak akan ada ketaatan kepada pemimpin. Tetapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita tak bisa menegakkan sesuatu, ya kita tegakkan orang yang menegakkannya. Kalau kita tidak mampu meluruskan dengan sesuatu secara langsung, kita tegakkan orang yang meluruskannya. Nah, tuan-tuan, puan-puan di sini, para ustadz, ustazah, mubalighah adalah ujung tombak bagi dakwah ini. Karena bagaimanapun dai-daiyah adalah kaum profesionalisme, karena jadi meningkatkan profesionalisme, yaitu profesinya memang dakwah. Walaupun dakwah mafhumnya secara umum, hukum asalnya adalah fardu kifayah, tapi jangan diartikan bahwa fardu kifayah saling menunggu yang lain mengerjakannya. Seperti pada umumnya pada masyarakat, bila sholat jenazah fardu kifayah, lebih banyak yang mengelak daripada yang maju. Saya kalau memandikan fardu kifayah, lebih banyak yang menolak daripada yang setuju, dan seterusnya. Tapi mafhum dari fardu kifayah adalah saya harus punya andil di situ, karena tidak ada kebaikan yang melampaui kebaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Oleh sebab itu, maka dakwah itu pada asalnya memang sifatnya profesionalisme para duat. Tetapi untuk saat ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Camat kita tadi,
Sekarang ini kayaknya dakwah itu sudah sampai pada fardu ain. Setiap kita dihadapkan pada keadaan yang mengharuskan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di semua lini, di semua sisi, di seluruh aspek dan di berbagai tempat. Kita hampir tidak bisa selamat daripada melihat pelanggaran dan maksiat. Ke pasar, tuan-tuan lihat sendiri. Ke mall, kita nampak juga. Bahkan tidak jarang di masjid pun kadang orang berbuat maksiat. Allah musta'an. Jadi dakwah sekarang bergeser dari mafhumnya sebagai fardu kifayah menjadi fardu ain. Karena Nabi dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran. Ini man ini ism mausul yufidul umum. Siapapun yang melihat kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, hendaklah dia merubahnya, mencegahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Pak Camat punya kuasa di kecamatannya, Pak Bupati punya kuasa di kabupatennya, nenek mama punya kuasa di anak kemenakannya, ayah punya kuasa di keluarganya, ketua MUI punya fatwa di wilayahnya, kemudian Pak KUA punya fatwa menikahkan orang yang mau nikah di wilayahnya. Iya Ustaz. Guru-guru, dosen-dosen punya kemampuan, kekuasaan di kelasnya atau di ruang mengajarnya. Para kepala bagian juga punya kuasa di anak buahnya, kepala seksi, kepala divisi dan sebagainya. Maka mungkin di antara kita ini ada yang menempati posisi-posisi yang harus dimainkan perannya sebagai seorang dai, baik yang sifatnya profesionalisme maupun yang sifatnya adalah kewajiban utama agama, karena kita dihadapkan pada kemungkaran yang tidak sedikit pada hari ini. Kalau tidak sanggup, fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak sanggup, hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Wa fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak sanggup dengan lisan, tidak sanggup menegur. Yang tidak sanggup menegur ini bukan karena malu, tidak, bukan karena segan. Tidak sanggup maksudnya adalah bila dilakukan akan mendatangkan mudarat bagi kita. Adapun segan menyegan itu tidak masuk dalam ketidak sanggup. Ya, kadang-kadang segan, ya segan nanti apa kata orang, bukan. Jenis ini harus mendahulukan apa kata Allah, bukan kata orang. Kadang-kadang segan menyegan, apalagi kalau malas, at-taqa'us, yaitu malas, takut. Misalnya kita disebut sebagai orang yang keras atau kalau istilah sekarangnya radikal, misalnya, ya asal siapa sedikit radikal. Akhirnya terpaksalah karena terlalu sering sebut radikal, kita iakan aja lah kita meradikal, yaitu ramah, terdidik dan berakal. Jadi kita harus ramah, terdidik dan berakal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, saya diberi judul awalnya tentang pemantapan ketauhidan. Tapi nampaknya berubah jadi meningkatkan karakteristik sebagai dai atau tenaga atau pendakwah. Ma'asyiral kiram, apa makna karakteristik? Ini kita memang kalau tidak pakai bahasa asing tidak ilmiah. Saya terus terang mohon maaf. Saya di kuliah, mungkin yang pernah kuliah dengan saya nak kembali ke Sumpah Pemuda sebilang, yaitu bahasa Indonesia. Sebab rusaknya bahasa, baik di sini maupun di sana, akibat kita bangga dengan bahasa asing. Padahal bahasa Kuantan, hulu Kuantan ada kan? Kita di Indonesia punya 1.500 bahasa lebih. Tapi kita masih asik dengan bahasa
asing. Tapi tak apalah, karena sudah diwajibkan, terpaksa pura-pura pandai lah. Banyak pura-pura pandai, yang mendengar pura-pura ngerti pula. Ya. Dulu bahasa Indonesia kita belajar dengan istilah asli bahasa Indonesia. Sekarang pakai istilah asing. Hasilnya apa? Penelitian di sebuah universitas di Udayana, Bali. Seorang dokter membuat penelitian, ternyata hasilnya 80% lebih guru bahasa Indonesia di Indonesia tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ada di antara ustaz dan ustazah ini guru bahasa Indonesia, saya nak tes bahasa Indonesia sekarang. Hah? Ya, kita minta beliau bicara 5 menit saja dulu. Ya, berbahasa Indonesia yang fasih. Lalu kita nilai nanti. Ada yang mau dites? Tidak ada yang mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak ada yang mau. Ya. Iya, jangan-jangan termasuk objek penelitian kemarin. Iya, guru bahasa Indonesianya. Apa sebab? Ketika dia belajar dengan istilah itu, dia kurang paham. Habis itu dapat ijazah SPD, SPDI, jadi guru bahasa Indonesia, dia kurang paham, ngajar lagi ke yang kurang paham lagi. Akhirnya turun-temurun kurang paham. Makanya saya lebih banyak kalau kuliah lebih sering menggunakan bahasa Indonesia asli. Sebab saya mencintai bahasa Indonesia. Kalau ilmunya berasal dari bahasa Arab, kita kembalikan ke aslinya bahasa Arab. Saya masih ingat guru kami dulu di Darun Nahdha rahimallahu taala, kalau salah pesantren tertua di dunia di Riau. Darun Nahdha berdiri tahun 48. Beliau mengatakan bahasa Inggris itu bahasa munafik. Bahasa munafik. Apa sebab? Lain tulisan, lain bacanya. Bo'ok bacanya book. Iya kan? One. Awal kira lah haja one kan? Kira-kira bu haja rupanya. One bacanya. Ya Allah ya Rabbi. Horse bacanya hours. Island bacanya island. Dan mana apa ya? Kita kicua di antarang kita. Jadi oleh itu kaum muslimin, beliau nyebutnya bahasa munafik itu katanya. Kalau yang jujur itu bahasa Arab. Seperti apa barisnya, seperti itu bacanya. Makanya orang-orang Arab itu pemberani. Maka semboyannya al-waktu kesayf. Orang-orang barat itu penipu, sehingga waktunya money. The time is money. Mana yang lebih banyak menipu? Orang cari uang atau orang main pedang? Tidak ada yang tahu. Cari uang pun tak pandai, main pedang pun tak takut, tak berani. Nah, kalau main pedang tu pemberani. Berani karena benar, takut karena salah. Tapi kalau orang cari duit sering, tanyalah pejabat-pejabat kita. Kalau nak banyak duitnya pakai apa? Ketawa paham nih nampaknya. Nah, iya enggak sih? Kalau nak banyak duit, pandai? Nah, the time is money. Tapi untuk orang kita kalau ditanya kemana, nak buang-buang, nak melengah-lengah waktu. Jadi tidak teratur betul lah kalau kita penipu lah. Pasalnya apa? Dia tidak cari duit banyak. Kalau orang Jawa, mana mas? Nak cari kerja, cari kerja. Iya. Kalau orang sini, mana bang? Buang-buang waktu. Iya. Iya, buang-buang waktu. Melengah-lengah puasa. Apalagi bulan puasa, melengah-lengah puasa. Masyaallah kiram. Jadi kata karakteristik artinya adalah ciri khas. Kekhasan yang dengannya dikenali seorang dai. Nah, dakwah kalau dipandang sebagai profesionalisme, sebagai suatu profesionalitas, sesuatu yang pekerjaan kita, tentu kaum muslimin dan muslimat untuk menggaji dai itu, yang bisa menggaji dai itu hanya Allah tabaraka wa taala. Hanya Allah tabaraka wa taala. Kalau diharap gaji oleh manusia, kecewa kita. Karena profesional yang paling tidak dinilai di kita adalah profesional
Profesi? Ini terpaksa di absen satu-satu nih. Ada yang pengacara? Tidak ada. Dai semua rupanya. Iyalah. Saya nak tahu, pengacara sekali mengacara berapa tekennya? Tidak ada yang tahu. Ada yang sampai 10 miliar sekali kasus. Minimal, pokoknya minimal puluhan juta. Betul? Makanya kalau hilang ayam nanti jangan lapor ke pengacara. Habis duit. Iya, ayam seekor hilang dikadukan juga ke polisi nanti. Hanya habis duit. Kejaksaan sekian pula bayar nanti dan sebagainya. Jelas ya? Kadang hilang pun mobil kadang mikir-mikir untuk ngadukannya. Apa pasal? Lebih banyak habis biaya untuk ngurusnya daripada mobil belum tentu balik. Nah. Dokter, berapa pendapatannya? Ada yang dokter? Nggak ada juga ya, kasihan kita. Dokter spesialis. Spesialis, pernah ke dokter spesialis Bu ya? Pernah. Dia yang datang ke rumah atau Buya ke tempatnya? Kita yang ke tempatnya ya. Berapa bayar? Hah? 500? Enggak, mahal sekali. 1.500.000 dengan obatnya. Enggak, ini jasanya aja. Berapa? Minimal 100.000. Minimal 100.000. Berapa lama dia dengan kita? Paling 5 menit. 5 menit. Kita menunggu berapa lama? Tergantung kelaku tidaknya. Kalau dia profesional betul, kita nunggu kadang 5 jam. Untuk 5 menit. Ketika kita masuk, langsung tahu dia sakit kita atau dia tanya dulu sakit kita? Dia nanya dulu sakit kita. Apa keluhannya, jam berapa, kapan dan sebagainya. Ya kan? Apa obat yang pernah dimakan sebelumnya dan seterusnya. Lalu ambil alat, dah catat. Dibuatnya resep. Tidak boleh pula kita baca. Ya, harus apoteker yang baca. Entah apa maksudnya saya tidak tahu. Pokoknya tulisan dokter mesti jelek. Tidak bisa dibaca. Apa sebab? Supaya jangan beli obat dia. Kaum muslimin dan muslimat. Intinya berapa dia dapat? Berapa dia dapat? Satu orang 100. Kalau 5 menit, dia buka praktek 2 jam. 2 jam bagi 5 berapa? Dia payang hitungnya. Tidak biasa ngitung duit banyak. Itu masalahnya. 60 kali 2, 120 bagi 5. 6 juta. Memang ini Ustaz ini paling-paling kan terima gaji 1 semester 600.000. Jadi tidak sampai itu 6 juta. Itu dia dapat 2 jam praktek sehari. Nah, sekarang saya nak nanya, kalau Ustaz pergi acara 2 hari, berapa diberi? Nggak tahu. Tanya panitia. Tanya panitia. Kau muslim. Enggak, tentuan sekarang pelatihan. Berapa diberi? Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Bukan hanya di sini. Kami pun di luar negeri, di jurusan agama mukafa'ah 900 rial. Di jurusan umum 2.500 rial. Masya Allah tabaraka. Pas bekerja, yang gaji, yang umum dapat gaji besar, yang umum agama dapat gaji kecil. Jadi oleh sebab itu, ini maksud saya bukan bikin hasad kita, jangan. Maksudnya sadarlah kita kalau mengharap dari manusia kecil dapatnya. Oleh sebab itu, harap itu gaji dari yang maha kaya. Minta kepada yang maha kaya. Oleh sebab itu seorang dai memerlukan keikhlasan dalam profesinya. Karena memang kita bukan untuk mencari duit. Walaupun tidak terhalang diberi duit. Kalau ada yang kasih jangan tolak, enggak. Asal halal jangan ditolak. Tapi jangan itu yang menjadi tujuan. Sebab itu menjadi tujuan nanti orang bersaing gara-gara duit dapat banyak. Kita bersaing gara-gara duit dapat sedikit. Oleh sebab itu maka ikhlaslah menjadi dasar utama bagi membentuk karakter seorang dai.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Seorang dai, tadi sudah kita katakan di mafhumnya tadi, pengertiannya, bahwasanya ketika kita melihat sesuatu yang mungkar, tentu kita ingin orang ini berubah. Ingin orang itu berubah. Berarti kita harus punya kemampuan mempengaruhi. Kemampuan untuk mempengaruhi. Supaya orang yang berbuat maksiat tersebut berubah menjadi meninggalkannya. Atau orang yang tidak mau mengerjakan yang disuruh menjadi tertarik untuk mengerjakannya. Maka diperlukan minimal ada 3 yang dimiliki oleh seorang dai kalau dia sebagai ingin menjadi yang profesional. Artinya berpengaruh. Karena tidak segala sesuatu dihadapi dengan cara yang sama. Memastikan keahlian dan kelihayan serta kejelian seorang dai. Anak kita saja di rumah kaum muslimin, para ustadz, pak ustadzah, menghadapi yang tua ini caranya. Menghadapi yang nomor 2 begini pula. Ini kan gambaran ini. Bagaimana pula kalau punya istri lebih dari 1? Tapi ustaz-ustaz tidak ada yang ini penakut semua di sini. Ada yang 2 istri di sini, tidak ada lah. Apalagi yang PNS, mana berani? Paling-paling curi-curi aja. Ya, siri-siri dikit. Nah. Juga tidak sama cara menanganinya. Maksudnya menangani bukan apa yang salah paham ini maksud kita menangani ditangani. Saya katanya bukan itu maksudnya. Cara untuk menghadapi dan memeliharanya berbeda juga. Ma'asyiral kiram. Yang satu ada yang suka ngaji, yang satu ada yang suka belanja gitu. Nah, dibawa yang suka belanja ke masjid marah dia. Belanja yang suka ngaji bawa ke pasar tidak senang nih. Nah, oleh itu kita harus juga memahami hal tersebut. Ada yang suka makan, ada yang suka jalan. Kalau yang suka makan bawa jalan-jalan, lapar terus dia. Kalau yang suka makan, ajak jalan-jalan, lapar dia. Yang suka jalan, ajak makan, tidak mau dia, jenuh dia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bukan juga menangani yang sudah dewasa dengan yang masih ini. Ya, masing-masing punya. Oleh sebab itu, maka satu harus ada cinta kita terhadap dakwah ini. Ada kemauan yang kuat, kecenderungan yang kuat, dan cinta yang mendalam terhadap dakwah ini. Kenapa tidak? Ini dakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau tidak dengan cinta yang melahirkan rindu bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak bersemangat kaum muslimin. Tidak bersemangat. Tapi kalau dengan cinta yang sulit pun terasa mudah. Bahkan sekecil apapun peluang kita gunakan untuk berdakwah. Lihat. Contoh, Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam dalam satu surat sempurna. Ini kisah, ya Allah menyebut ahsanal qasas, yaitu kisah terbaik. Di saat dia dalam penjara karena kesalahan orang lain, dia di penjara. Ini ingat Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bisa saja penjara atau hukuman akibat pekerjaan orang lain, tapi kita yang menanggung. Bahasa awaknya, uang makan comodak, awak kono kota. Uang makan noni, awak kono gatal. Ada orang yang melakukan, kita yang dituduh. Saya waktu di pondok dulu, selesai perayaan di pondok, kan disuruh Umi ngantar piring-piring cepernya ke rumah beliau kan. Beriringlah kami rame-rame sekitar 6 orang. Pas pula munasabahnya hari, kalau ini kan ulang tahun Kuansing nih ya.
Hari itu perayaan apa? Orang lomba sampan. Di sini lomba jalur ya. Lomba sampan. Dapatlah abang tuh hadiah jam dinding. Karena dia membereskan sampannya letak tepi jalan. Kawan saya, orang Bengkalis, nengok apa itu? Nengok karton di tepi jalan, kaki pemain bola. Gatal kakinya. Di tendangnya telambung ke atas. Awak karena nengok telambung pula, awak tangkis pula pakai kaki. Terlihat oleh beliau pas kaki saya yang menyentuhnya. Bukan kaki yang membuat melambung, kaki yang menahan, yang kena. Tiba-tiba saya ditumbuk di belakang. Itu bayangkan. Orang bekerja, kita yang menanggung. Dalam dakwah pun seperti itu. Orang menggoda Nabi Yusuf, dia menolak karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'azallah. Ma'azallah, tidak mau dia. Tapi akhirnya dia pilih. Rabbis sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani. Saya lebih suka di penjara daripada mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah, dalam penjara dia bertemu dengan dua pelayan yang masuk juga penjara karena suatu masalah, bermimpi dua-duanya. Nah, karena dilihatnya Nabi Yusuf alaihissalam orang saleh, tentu dia ceritakan mimpinya. Yang satu mimpi, ini aski rabbi, khamra, saya menuangkan khamar ke raja saya atau tuan saya. Yang satu bilang, saya melihat ahmilu hubzan ya'kulu tayru min. Saya membawa roti yang dimakan oleh burung di atas kepala dia. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau tidak langsung menjawab. Lalu dia menceritakan atau berdakwah, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Inni taraktu millata abai. Inni taba'tu millata abai Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Jadi dia mengikut agama nenek moyangku Ibrahim karena Ibrahim Islam. Kemudian Nabi Ismail dan Ishaq Islam. Yakub ayahnya Islam. Karena seluruh nabi itu adalah Islam. Tidak ada agama kecuali Islam. Maka sebenarnya ada agama samawi itu satu, yaitu Islam. Kapan dirubah? Ketika mereka memasukkan perubahan-perubahan ke dalamnya, berubah namanya. Sama kita hari ini, bila sudah berubah intinya, berubah kontennya, berubah namanya. Lihat, Islam Nusantara. Apa sebab? Karena kontennya mau dirubah. Dari konten Al-Islam menjadi Islam Nusantara. Sama juga dengan Islam liberal. Kenapa bernama liberal? Karena sudah berubah jadi kontennya menjadi paham liberal. Islam futuristik, Islam inklusif, Islam dan sebagainya. Setiap ada penambahan nama, pasti ada perubahan. Makanya agama itu berubah jadi Yahudi karena mereka berubah total dengan pemahaman Yahudi. Agama Nasrani dari Islam berubah jadi agama Nasrani karena mereka banyak merubahnya sehingga dinisbatkan kepada agama Nasrani. Padahal semuanya adalah agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Nah, kembali kepada Nabi Yusuf, dia berdakwah dulu. Baru dia menyampaikan ini. Segala kesempatan dia gunakan. Begitu Nabi alaihissalam. Segala kesempatan, segala momen dia gunakan untuk berdakwah. Demikian juga dengan dai. Sehingga asyughlus syagil, kesibukan yang senantiasa ada di pikirannya bagaimana momen apapun untuk dakwah. Momen untuk apa dakwah? Contoh, kaum muslimin ketika ada acara, waktu itu pertemuan imam besar sedunia yang ditaja oleh Provinsi Riau waktu itu, rapat dengan Pemda lengkap, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda dan seterusnya lengkap. Nah, ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita tampilkan acara budaya Indonesia. Nah, gimana Ustaz? Kalau ditampilkan acara budaya di acara imam masjid sedunia, apa yang akan terjadi kira-kira? Banyak hafalan Ustaznya hilang. Apa sebab? Tampil budaya kita tahu lah, tuntun dengan baca model pakaian kan.
Ada yang ada yang apa namanya pakaiannya basa-basi, kadang terbuka, kadang tertutup. Ada yang sebagian terbuka dan sebagainya. Kalau kita bilang ini juga momen kita gunakan dalam dakwah, walaupun bahasa bisa saja bahasa yang berbeda. Disebutkan dengan bahasa haram, orang paling pantang dengar kalimat haram. Ya kita katakan, kita singgung emosionalnya. Ini acara para imam. Tidak sinkron dengan acara tari-tarian. Dia sampai bergurau, saya katakan, nanti kalau hilang hafalan para imam, imam Masjidil Haram, nanti hilang hafalan di sini, kita ini disalahkan nanti, kata. Apa sebab? Gara-gara melihat anak gadis menari persembahan. Iya kan? Ya, anak gadis menari persembahan. Nah, ini momen. Harus kita gunakan. Jangan sampai lulus ini. Pertama, anggaran juga akan terserap ke situ banyak. Akhirnya nanti anggaran untuk acara yang inti tak dapat banyak. Seperti banyak dalam acara kita, yang mubazir terserap dana, tapi yang inti sedikit. Saya dulu sampai ke nasional, saya ikut musabaqah tilawatil Quran di cabang Pahmil, mewakili Riau dulu. Iya, uang saku kita paling kecil, yang habis untuk buat ini, buat ini, ya kan? Iyalah. Ini juga sekaligus ini kan akan ada acaranya. Tolong honor Dewan Hakimnya dinaikkan. Ini Dewan Hakim nangis habis itu. Peserta nangis juga. Awak di provinsi jual kali 3 kali berturut-turut. Awak bertiga, piala dikasih 1 cuma. Akhirnya pergi ke kantor bupati, diambil sama bupati. Anda ada ganti itu nangis gitu. Nah, coba bayangkan. 3 kali berturut-turut juara 1. Piala awak yang diambilnya, uang saku tidak tambah, harusnya ada apresiasi lah. Masa orang dapat Got Talent saja, Got itu kan tidak bagus kan? Got, tidak tahu tonton Got? Parit gitu. Dapat Got Talent, dapat hadiah 500 juta. Awak jadi juara Al-Quran, dapat justru dikurangi kadang uang saku, kadang. Miskin kita. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, jadi momen-momen dakwah memang harus selalu digunakan sekecil apapun di tempat manapun. Karena rumusnya Bapak dan Ibu para ustadz yang saya muliakan, tidak bisa menghilangkan kemungkaran, mengurangi. Tidak bisa sempurna kebaikan, memaksimalkan kemampuan untuk itu. Ya, itulah dakwah itu. Bahwasanya tidak bisa menyempurnakan kebaikan, minimal ada sebagian kebaikan yang bisa direalisasikan. Tidak bisa menghapus seluruh kemungkaran, bisa kita mengurangi dengan dakwah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rajahatul aqli wa quwwatul hujjah. Seorang dai mesti memiliki akal yang cerdas. Memiliki akal yang cerdas dan hujjah yang kuat. Akal yang cerdas ini bermanfaat untuk dialog. Hujjah yang kuat tentu saja dengan ilmu yang kokoh. Ilmu yang kuat. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ini contohnya sebenarnya banyak, cuman waktu kita dibatasi oleh beliau, udah mulai nengok-nengok. Udah habis setengah waktu. Mau mencatat, bukan nengok saya enggak. Alhamdulillah. Sampai jam berapa sih? Ada 10.30. Sampai selesai aja. Nah, nanti kan ada yang setelah ini. Nah, berapa lagi? Alhamdulillah tidak dicatat. Alhamdulillah. Ha? Lanjut. Alhamdulillah. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beradu argumen dengan siapa? Dengan raja. Raja di dunia yang pernah menguasai seluruh dunia. Seluruh dunia waktu itu hanya 4. 2 muslim, 2 kafir. Kalau tidak boleh sebut kafir, non muslim. Iya. Hah? Yang muslim Nabi Sulaiman. Kekuasaannya di seluruh dunia. Semua kekuasaan dunia tunduk padanya. Yang kedua Nabi Zulkarnain.
Zulkarnain. Kekuasaannya sampai ke ujung timur dan ke ujung barat. Untuk orang kafir yang pernah menguasai seluruh kekuasaan dunia waktu itu tunduk kepadanya, yang ada kekuasaan tunduk semua kepadanya adalah Babilonia. Itu kerajaan Namrud. Yang kedua adalah kerajaan Persia oleh Bukhtinasar pendirinya. Ya. Jadi 4 penguasa yang benar-benar menguasai dunia seluruhnya. Kalau sekarang kan ada adidaya dulu Uni Soviet dengan Amerika, tidak semuanya. Ada yang blok Amerika, ada yang blok Uni Soviet. Ada pula blok non-blok. Sebenarnya blok juga, tapi namanya non-blok. Blok juga. Blok ketiga. Nah, blok orang lemah-lemah barangkali ya. ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, sekarang Nabi Ibrahim berhadapan dengan penguasa dunia waktu itu, Namrud, yang mengaku jadi Tuhan. Ketika wa hajja Ibrahim Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun alam tara ila alladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Lihat, karena dia punya kerajaan, dia ngaku jadi Tuhan. Apa katanya? Qala ana uhyi wa umit. Ketika qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim mengatakan, ya kalau Rabb saya, kata Ibrahim, yang bisa menghidupkan dan bisa pula mematikan. Kalau Tuhan bisa enggak menghidupkan, bisa mati? Dia jawab bisa. Lalu panggil penjaga, bawa sini 2 orang. Satu dipancung, satu dilepas. Semua orang paham ini kan bukan itu yang dimaksud, betul kan? Semua orang paham, anak buah Namrud paham, dia sendiri paham. Bukan itu yang dimaksud oleh Ibrahim. Yuhyi wa yumiit, sah? Bukan itu yang dimaksud. Satu dibunuh, satu dilepas. Kalau itu semua orang bisa jadi Tuhan. Kalau gitu semua orang bisa jadi Tuhan. Karena semua penguasa dunia, apa bedanya dengan Namrud? Dipanggil, bunuh satu, lepas satu. Tapi Ibrahim cerdas. Berdebat sama orang punya kuasa ini, kita yang masuk. Makanya kaum muslimin jangan bersikeras di depan orang yang punya kuasa. Ini yang kelemahan kita ini. Ini mohon maaf ini ya. Banyak sekarang kita yang atas nama ulama beradu kepala dengan penguasa. Betul? Betul enggak? Enggak ngaku nampaknya. Iya. Beradu kepala dengan penguasa. Siapa yang menang? Hah? Namanya penguasa, dia berkuasa. Kita gelarnya apa nanti? Teroris, radikal, pemberontak. Akhirnya dibuat undang-undang anti terorisme, anti radikalisme. Dibuat badan-badan untuk melegalkan sesuatu yang kadang-kadang tidak legal, sehingga dakwah akhirnya bukan berjalan, tapi justru mundur ke belakang. Oleh itu kaum muslimin, itulah hikmahnya kecerdasan, bukan keberanian saja, tapi berani yang cerdas. Berani yang cerdas. Itu yang penting. Bukan berani berkonfrontasi. Maaf kaum muslimin, kalau boleh saya izinkan, saya menganalogikan antara pemerintah dengan ulama itu seperti ayah dan ibu. Seperti ayah dan ibu. Ibu punya peran untuk mengarahkan. Ya kalau tidak mau dibilang mengarahkan, untuk meredakan, untuk mendampingi ayah. Tapi jangan coba-coba ibu memegang tampuk kekuasaan. Kalau bahasa kita kiper maju. Kalau kiper maju apa hasilnya? Banyak tinggal gawang. Banyak gol serangan balik tidak tertahan.
Makanya yang sampai kiper maju. Makanya kiper itu kadang jadi playmaker. Tahu makna playmaker? Yang ngatur permainan. Bukan dia yang maju. Dia ngarahkan striker, ngarahkan penyerang untuk maju. Makanya peran ibu itu besar. Demikian juga ulama. Kadang-kadang antara ibu dengan ayah ada bertengkar. Boleh bertengkar? Kodok betul ni. Boleh. Bertengkar tidak ada masalah. Puaskan bertengkar. Tapi sekali-kali jangan di depan anak-anak. Seluruh ahli keluarga, hukum keluarga mengatakan kalau bertengkar suami dan istri jangan sekali-kali di depan anak-anak. Kalau nak bertengkar nanti masuk kamar, kunci, anak-anak suruh pergi keluar, kunci rumah, habis itu padamkan listrik, ambil bantal, bertengkarlah sejadi-jadinya. Hah? Itu masalah, macam mana nak jadi dai tu? Nak terkontrol marah, macam mana ngajak orang untuk kontrol marah? Kita aja tak terkontrol marah. Itu masalahnya. Jadi dai itu harus cerdas, harus bisa orang yang lain yang tidak bisa. Kalau tidak mungkin orang konsultasi dengan dai. Apa sebab? Apa sebab? Coba lihat, ada orang nak ngadu ke Umar tentang istrinya yang garang, ya kan? Walaupun riwayatnya tidak disahihkan oleh ahli riwayat, tapi ini kan jadi kisah. Ternyata istri Umar juga semua punya sifat yang sama. Akhirnya tidak jadi orang ngadu lagi. Kalau sempat orang berkelahi, lalu konsultasi sama Ustaz siapa? Ustaz Asman. Lebih sering dia bantah sama istri pada kita katanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi kembali ke masalah tadi, kalaupun ulama nak menegur pemerintah, maka disunnahkan oleh Nabi SAW. Ini mohon maaf, kita lebih sering mengamalkan yang kita inginkan dan kita pikirkan daripada mengamalkan apa yang diperintahkan. Betul? Nabi perintahkan siapa yang ada sesuatu yang nak disampaikannya kepada pemerintahnya, ambil tangannya, masuk ke tempat yang tertutup, lalu sampaikan. Kalau diterima, justru alhamdulillah. Kalau tidak, dia sudah menyampaikan yang wajib dia sampaikan. Boleh istri menasihati suami? Boleh istri menasihati suami? Boleh. Tapi boleh tak istri ngejar suami pakai parang? Atau jangan-jangan juga mengajak anak-anaknya untuk memerangi suaminya? Kalau sudah begini, wibawah ayah tidak ada lagi di depan anak. Kalau sudah demikian, ayah sebagai penguasa tidak lagi berarti. Betul? Sebaliknya bila ibu direndahkan depan anaknya, anak takkan semua bisa menerima. Akhirnya terjadi lagi perlawanan. Awalnya secara batin, akhirnya pakai ilmu batin. Jadi juga. Alhamdulillah. Jadi pada ustadz yang dirahmati Allah, Ibrahim tidak lawan dia. Sebab apa? Ini kalau ditegakkan ini, dia nak negakkan benang basah kan? Tidak. Ibrahim cari hujah. Ini cerdas. Cari hujah yang lain. Macam tadi saya katakan, jangan bilang ini haram. Orang bilang haram itu tidak mau dia. Tapi kalau bilang dengan bahasa yang lain, tujuan tercapai, orang tak tersinggung, tidak mengasah diajari. Apa yang dikatakan Ibrahim? Okeylah, saya akui Pak Tuan Guru Raja bisa menghidupkan orang. Kan pasalnya menghidupkan orang mati kan? Ini orang mati, orang hidup dimatikannya, tidak dihidupkan. Jadi kan orang paham. Okeylah, ini diterima, tidak usah dilanjutkan saja ini. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sekarang tolong
Matahari kan diterbitkan oleh Robku dari timur. Tolonglah terbitkan dari barat. Nah, gimana? Bisa dia panggil matahari? Bisa dia panggil matahari? Enggak. Enggak bisa dia panggil matahari. Akhirnya fabuhital ladzi kafar. Itu patah lidah dibuat orang kafir itu oleh Nabi Ibrahim. Ini cerdas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kita juga dalam kadang-kadang harus mengeluarkan hujjah dengan cerdas. Dengan cerdas. Akhirnya terdiam dia. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan beri hidayah pada kaum yang zalim. Karena yang hak itu ablaj kata pepatah Arab, al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Kebenaran itu tidak bisa dilindungi. Dia terang benderang seperti mentari. Tapi yang namanya kebatilan suka berliku-liku dia. Makanya kalau orang sembunyi di tempat yang gelap, terbitkan aja mataharinya. Ya, terangkan lampunya. Dia akan terbuka sendiri. Dia akan terbuka sendiri. Yang ketiga, sebenarnya sudah tersebut juga di bahagian kedua, bahwa harus ada teladan yang hidup pada seorang dai. Jadi nampak nyata pada seorang dai. Bicara tentang sifat kasih sayang. Ya, harus nampak oleh orang bahwa kita itu penyayang. Pertama pada anak, istri kita, orang tua, keponakan kita. Penyayang itu tidak selamanya dengan pemberian uang. Kalau tidak punya gimana lagi? Kita pula pengemis pula. Bisa. Orang penyayang nampak. Sederhana. Bertemu dengan anak kecil di jalan. Assalamualaikum. Dai harus mencontohkan ini. Kalau bisa dicium. Tapi jangan yang sudah balik pula dicium. Jangan. Nah, yang kanak-kanak. Kalau mereka buat salah. Ya, ini lihat ikhwani kaum muslimin. Nabi SAW bukan sedikit salah yang dilakukan oleh Anas bin Malik pembantunya. Ya, disuruh ngerjakan sesuatu. Mana-mana anak, umur 10 tahun masih kan. Temu di jalan anak-anak main-main. Ikut pula dia main dulu. Ikut main. Nabi SAW risau. Anak disuruh pergi kok lama tidak pulang-pulang gitu. Akhirnya Nabi pergi menyusul. Jumpalah anak sedang main apa? Main, kalau kecil-kecil main palaka atau main palaka? Tahu ya? Kalau orang dulu main petak umpet kan? Main macam-macam lah main anak-anak waktu itu. Akhirnya Nabi SAW hanya menengok. Tersenyum dia. Ya, tersenyum. Dia paham ini anak-anak. Tapi anak-anak nengok Nabi tersenyum. Dia paham pula bahwa Nabi dah lama menunggu. Dah selesai masalah. Antum pergi saja senyum pada anak yang bersalah. Oh, ayah saya rupanya suka sih bersalah. Bukan. Enggak. Ini kan pendidikan kaum muslimin dan muslimat. Bukan senyum sekali aja. Ini senyum yang bisa dihafalkan oleh anak. Ya, oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Orang dai juga seperti itu. Datang kepada Nabi SAW seorang Arabi. Lalu Nabi dia bawa anaknya. Seorang sahabat dia bawa anaknya lalu di pangkunya anaknya diciumnya. Apa kata Nabi SAW? Atarhamuhu, kamu sayang kepadanya? Qala na'am. Lallahu arhamu bika minka bihi. Lallahu arhamu bika minka bihi. Allah lebih penyayang kepadamu daripada kamu sayang kepada anak itu. Nah, ini yang disebutkan Nabi SAW. Dia sedang khutbah. Lalu datang Umamah, datang cucunya, kadang ada riwayat juga ada Hasan atau Husain, datang nak manjat ke tempat dia khutbah. Nabi turun dari mimbar, lalu digendongnya cucunya tersebut. Merusak khutbah? Tidak. Daripada membelalak ke anak.
Ya enggak ngerti mana omak itu sama kedengar pula di mic itu kan. Mana omak? Jadi anak kena marah, emaknya pun kena sunggah. Akhirnya terlihat oleh orang. Kayak Ustaz kayaknya anak kenek pun kena wanginya sama Ustaz. Enggak. Dari itu akhirnya orang tahu bahwa Nabi SAW sepenting apapun tetap bisa menunjukkan momen kasih sayang, teladan yang baik. Bertamu di rumah Aisyah, seorang istri yang lain ngirim makanan, cemburulah kawan. Di tepesnya tempat makanan jatuh dan pecah, makanan terserak, piring pun pecah. Nabi SAW hanya sekedar mengucapkan gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Yang namanya perempuan cemburu, belum lagi jadi, baru cerita-cerita aja, itu sudah payah kita nak buka pintu. Baru cerita aja. Ya, apalagi kalau sudah benar-benar. Makanya saya selalu bilang, kalau beli madu jangan madu asli. Jadi kalau madu asli itu kalau bawa ke rumah marah istri. Tapi kalau madu yang kita ini yang tidak asli ini tidak ada yang marah. Banyak momen kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Al-qudwah al-hasanah wan namuzaj al-hayy, yaitu qudwah yang baik dan hidup. Dan contoh terbaik tentulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka mesti seorang dai selalu menelaah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Modal terbaik kita dalam berdakwah adalah sirah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab cerita seenak apapun diulang-ulang dia akan membosankan. Cerita, dongeng, sebaik indah apapun diulang-ulang orang bosan. Ini sudah kita coba. Ya dia bawa cerita. Tidak semangat dia orang. Itu tahu cerita buyanya. Itu tahu cerita buyanya. Potang di Kuantan Mudik itu tujuannya. Ulu Kuantan itu tujuan. Kuantan Lilir itu tujuan. Apalagi kalau yang itu. Tapi hadis dibaca sekarang, besok baca lagi tidak ada yang bilang hadis tawi. Tidak ada yang bilang. Kecuali orang yang memang benci pada sunnah Nabi alaihissalatu lain hal. Oleh sebab itu, demikian juga ayat Quran. Bukankah setiap Jumat kita baca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pernah tuan-tuan didebat oleh jemaah, Ustaz gantilah sedikit itu terus dibaca, tidak ada. Semuanya selalu indah. Jadi seperti baru turun terus gitu. Sebab apa? Kalamu Rabbil Alamin. Perkataan Allah yang kita cintai. Allah yang kita rindu untuk dijumpai. Allah yang kita rindu melihat wajahnya nanti di surga. Allah yang kita ingin kita berenang di sungai-sungai madu, di sungai-sungai susu. Ya, Masya Allah, mandi susu yang sesungguhnya di surga, Ustaz. Bukan mandi susu di sini. Sini jangan mandi susu, enggak. Mubazir, berdosa kita. Ya, Bu Yaya. Kalau nak mandi susu sesungguhnya nanti di surga. Oleh sebab itu di sini minum susu aja lah. Ya. Jangan minum, jangan mandi susu. Khamar, jangan minum. Kok beda susu dengan khamar? Karena khamar dilarang, susu disuruh. Iya kan? Khamar dilarang. Sebab ancaman siapa minum khamar sekarang, besok di akhirat tak dapat. Wallahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini 3 hal yang membentuk karakter seorang dai yang sifatnya lebih kepada yang sifatnya lebih kepada khalqiyah, bukan muktasabah. Kemudian ada yang bisa ditumbuhkan. Ada sekitar 4 disebutkan di sini. Yang pertama at-tamayyuz al-imani wa at-tafawuq ar-ruhani. Yang pertama mesti memiliki iman yang di atas rata-rata. Dan jiwa yang lebih cenderung lebih bahagia dari yang lain. Sebab tidak mungkin mengajak orang bahagia kalau kita belum merasakan bahagia. Tidak mungkin mengajak orang beriman kalau kita sendiri belum merasakan manisnya iman. Tidak mungkin mengajak orang taat kalau kita sendiri belum merasakan indahnya taat.
Maka seorang dai mesti membentuk dirinya dengan ini. Imannya harus selalu di-upgrade. Kita paham yang namanya iman, kata orang kampung saya fluktuatif sifatnya, yaitu bersifat naik turun, tapi jangan turun terus gitu. Kalau bisa kayak dolar aja lah terhadap rupiah, cenderung naik, turunnya sebentar aja. Iya Bu ya. Awak pertama dulu boleh tahu tukar dolar kan 2.300 cuma kan. Nah, sekarang sudah berapa sekarang? 15. Nah, kadang-kadang turun jadi 15 sekian ya. Turun sekian poin. Tapi naik lagi melonjak. Nah, kayak gitulah bagusnya iman kita itu. Kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Jadi ada tamayuz. Ada hal yang lebih. Lihat Nabi SAW. Ketika sahabat tidak mampu mengerjakan sesuatu, beliau yang maju. Ini kan tamayuz ini. Ana laha, saya yang siap. Yang lain tidak siap, dia siap. Coba bayangkan. Kenapa? Ada keistimewaannya. Di hari kiamat pun akan terlihat. Ketika para nabi angkat tangan semuanya untuk berikan syafaat, Nabi bilang, ana laha, saya yang lakukan. Di saat kondisi mencekam, dikepung oleh dari seluruh kabilah Arab, dari seluruh penjuru, tambah pengkhianatan Yahudi dan kaum munafikin di Madinah, Nabi SAW tetap bersemangat. Apa katanya? Allahu Akbar, putihat liya khazainur Rum, khazanul Furs. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dibukakan bagi perbendaharaan Persia. Allah. Kalau mendengar sekarang, kalau ada yang mengatakan kita besok akan menguasai Washington, Gedung Putih, dan orang ini bila berbicara dengan wahyu, apa yang timbul? Semangat kembali bahwa pasukan ini tak akan mengalahkan kita. Coba hadirkan kita di medan perang seperti itu, bahwasanya musuh yang sebanyak ini tak akan mengalahkan kita. Apa sebab? Sebab kita akan mengalahkan yang lebih besar dari ini, yaitu ke Imperium Persia. Allahu Akbar, utitu makhazin Rum, datangkan kepadaku perbendaharaan Romawi. Akhirnya para sahabat tahu bahwa kita insya Allah pasti menang. Insya Allah pasti menang. Cuma memerlukan kesabaran sampai titik nadirnya. Insya Allah sampai ke situ, sampai klimaksnya, maka kita akan kembali diangkat oleh Allah SWT. Bagaimana caranya? Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Tidak ada istilah habis. Dan kondisi kritis apapun, dai tak putus asa. Makanya tidak ada istilah dai gantung sorban, tidak ada. Dai gantung sorban tidak ada. Dai harus selalu siap siaga. Nah, walaupun gaji, ya gaji tadi. Kalau jadi guru TPA kan 600.000 semester. Potong pajak pula. Nah, kecuali kalau datang nanti pemimpin seperti Umar bin Khattab. Ya, Umar menggaji guru ngaji itu 10 dinar sebulan. Dinar berapa sekarang Bu ya? 4.000? Masa 4.000 Bu dinar? 4 juta? Ya 4 juta sedinar. 4,2 gram emas. Ibu-ibu saya tanya, emas segram berapa sekarang? Lama tak boleh emas. Nampaknya memang kurang betul lah gaji dai ini nampaknya. Hah? Apa segram? Ada 1 juta? 400? 800. 8 kali 4 berapa? 3.200.000. 8 kali 4 kok 24. Nah, memang kecil gajinya itu. 3,2. 3.200.000. Jadi 4 kali 8, 32. Berarti sekitar 3.600.000 lebih. Kali 10. 36. Kok 32? 36. Kan ada 0,4-nya lagi tadi. Berarti sekitar 36.200.000. Ada enggak TPA gajinya segitu sekarang? Kalau ada, saya mau resign dari UIN.
Hah? Saya pindah ke, biarlah Kuantan Hulu pun Kuantan Hulu tidak masalah, lu Kuantan tidak masalah. Iya Bu ya, itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Oleh sebab itu kembali ke yang asal tadi, jangan harap gaji dari manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah beri kita melalui manusia. Jelas? Jelas. Kalau jelas selesai, kalau belum jelas saya tambah. Nah, yang kedua, yaitu harus ada ar-rasidul ilmi. Saldo ilmu kita jangan sampai kurang. Semkat dimanapun kita bisa menariknya. Oleh sebab itu, tidak ada cerita berhenti untuk belajar. Ini salah satu aplikasinya. Ya belajar sendiri-sendiri, ngantuk-ngantuk kita boleh ya. Tapi kalau ramai-ramai begini, insya Allah semangat juga. Apalagi kalau ada makannya. Ada makannya pula. Ada transportnya. Ada. Alhamdulillah. Yang gini-gini jangan ditolak, tapi jangan itu jadi tujuan. Nah, jangan ditolak tapi jangan jadi tujuan. Kan tidak seberapa tuh. Karena tidak seberapa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita harus punya rasid ilmi. Saldo ilmu kita harus cukup. Wazadus tsaqafi, kemudian punya wawasan yang luas. Sehingga kita bisa berinteraksi dengan segala keadaan. Sehingga ibarat memanage sebuah perusahaan, kita punya konsep berlapis, apalagi punya modal berlapis. Gagal konsep ini, masih ada konsep lapisannya. Gagal bisnis ini, masih ada modal lapisan yang lain untuk menutupi itu. Dai lebih membutuhkan itu. Oleh sebab itu, tak ada cerita berhenti menuntut ilmu. Di saat kita punya waktu senggang, ya, saya sama Ustaz ini ngisi, saya hadir. Ustaz ini ngisi, saya hadir. Karena apa? Kaum muslimin, andainya kita pun sudah tahu, tapi ketika diulang tambah kokoh. Kadang-kadang pemahamannya menurut kita dari 2 sisi, ternyata yang lain memberikan dari 5 sisi. Ini akan semakin menambah. Saya melihat sendiri di Madinah, banyak dosen-dosen saya hadir di majelis-majelis murid-muridnya. Dia ada profesor, tapi bersila bersama kita yang pemula, tidak malu dan tak segan. Alhamdulillah. Ya, kalau kita punya waktu, gunakan itu, apalagi dengan yang sifatnya sekarang zaman ya sudah canggih, walaupun ini canggih di sini, ini habis baterainya hilang ilmu kita. Nah, hilang ilmu kita. Maka saya lebih suka dengan yang kertas, yang manual. Nah, yang ketiga adalah tadi kekuatan hujjah dan akal sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah dada ini harus lapang. Dai itu harus lapang dadanya. Baik terhadap mad'u maupun terhadap kritikan sesama dai. Sehingga kalau dadanya lapang, kemudian hati dan jiwanya pemaaf, tidak akan ada keluar cacian dan makian. Ini kita hari ini sedih kita melihat banyak orang mengisi di medsos dengan caci maki, dengan menghina dan merendahkan. Keluar bahasa-bahasa bongak lah, tidak mengerti, tidak pandai menggunakan otak. Memangnya kalau baru dikatakan menggunakan otak kalau saya ikut cara berpikir antum? Kan enggak kan? Baru saya anggap menggunakan otak bila pikiran antum sama dengan pikiran saya. Tidak mesti. Makanya kata-kata tidak menggunakan otak, tidak bongak, tidak punya wawasan, itu tak patut diucapkan oleh seorang dai. Karena itu di zaman Nabi hanya keluar dari orang-orang jahiliyah. Di zaman para nabi keluarnya dari orang jahiliyah, bukan dari orang-orang berilmu. Oleh sebab itu, hujjah dipatah dengan hujjah. Harus ada kemampuan meyakinkan, bukan kemampuan untuk menjatuhkan. Karena sesama dai tak boleh saling mendahului ya. Tak boleh saling menjatuhkan. Apa sebab? Karena yang dibangun oleh ini belum tentu bisa kita bangun. Yang dibina oleh ini belum tentu bisa kita bina. Maka masing-masing kita punya tanggung jawab di tempat dan di posisi yang dia inikan. Karena di saat kita sudah merasa kita yang paling hebat, maka kita justru menjadi orang yang paling tidak hebat. Tapi jadilah
Orang yang pandai menghargai dan orang yang pandai bukan orang yang pandai menilai, tapi orang yang pandai membesarkan bukan mengecilkan. Orang yang pandai memuji bukan hanya mengucapkan kata-kata yang keji. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa tuan-tuan kembangkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keridhaan. Mohon maaf dan terima kasih kalau terlalu panjang, karena memang sebenarnya bicara sama ustaz-ustaz ini menyenangkan sekali. Ya, ada juga ngeri-ngeri sedapnya, tapi sangat menyenangkan. Alhamdulillah, karena saya lihat Masya Allah wajah antum tidak ada yang micing satupun, tidak ada yang ngantuk satupun. Ini tanda semangat luar biasa. Semoga Allah masukkan semuanya ke surga, dijauhkan dari api neraka. Mohon maaf dan terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudaraku Ustaz Gusman. Barakallahu fiik.